kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi di Jumat Ceria. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita masuk dalam doa kita, firman Tuhan dan juga pujian kita. Namun sebelumnya kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kemurahan-Mu nyata bagi kami. Dalam kasih-Mu yang sempurna mengasihi kami, sehingga kami dapat menghirup nafas, menghirup udara dan bernafas di Jumat pagi ini. Ya Bapa, sebelum kami memulai segala sesuatu aktivitas kami bersyukur kepada Tuhan. Kami meminta pertolongan Tuhan supaya sepanjang hari ini Tuhan bersama dengan kami melalui Roh Kudus-Mu untuk mengingatkan kami dalam pemikiran, dalam hati, tingkah, ucapan, tidak menyakiti hati orang lain, tapi memberkati dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Menguasai diri inilah yang menjadi renungan kita, topik renungan kita pada pagi hari ini dari Roma pasal 12 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam diri kita ini ada Tuhan tanamkan emosional, perasaan,
dan lain sebagainya, kepekaan. Nah, seringkali kita buat penilaian kita kepada orang lain sesuai dengan standar kita, kemauan kita. Sementara saudara-saudara kita sama kita itu diciptakan Tuhan seturut dengan maunya Tuhan, bukan maunya kita. Maka kita berbeda dengan mereka. Otomatis berbeda karena Tuhan menciptakan kita berbeda-beda sesuai dengan seleranya Tuhan, sesuai dengan standarnya Tuhan, bukan standar kita. Maka jangan paksakan kehidupan seseorang itu sesuai dengan kehendak kita, kemauan kita. Tidak bisa, karena bukan kita yang membentuk dia, tapi Tuhan yang membentuk dia. Dan tujuan kehidupan kita ini, tujuan kehidupan sesama kita ini adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati kita. Tetapi walaupun demikian, kita harus memiliki etika supaya sesama kita juga dapat menerima kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menguasai diri. Sering kita diperhadapkan pada situasi yang tidak sesuai dengan kehendak kita, keinginan kita. Situasi ini mungkin dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam pertemanan, yang mungkin menyentuh perasaan kita. Bisa juga menyentuh privasi kita, yang membuat kita marah. Nah, disinilah kita dituntut bagaimana pengendalian diri kita, menguasai diri, seperti yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada kita pada pagi hari ini. Bagaimana cara kita supaya kita menguasai diri, supaya dari apa yang kita hadapi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, harapan kita, selera kita, kita tidak marah, kita tidak emosi berlebihan, sehingga kita tidak mampu menguasai diri dan kita mengucapkan kata-kata atau pemikiran yang lain, pemikiran negatif, curiga, kata-kata yang tidak pantas, yang mungkin membuat kita jatuh dalam dosa. Maka sangat perlu pengendalian diri. Ketika kita menghadapi itu, potensi besar dalam diri kita untuk menguasai diri ada, yaitu melalui kuasa Roh Kudus. Roh Kudus ini bukan hanya menghibur yang sedih. Kuasa Roh Kudus itu, peran Roh Kudus itu dalam diri kita pada saat kita marah, emosi, pada saat kita sedih, pada saat kita tersentuh perasaan kita. Roh Kudus itu menuntun kita supaya kita tetap stabil dalam pemikiran, terjaga pikiran kita, terjaga ucapan kita, terjaga sikap dan tindakan kita, sehingga kita tidak jatuh dalam dosa. Maka kuasailah diri dalam situasi apapun. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Sekali lagi, Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi, memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari sesama kita, sesuai dengan keinginan kita, daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Karena tujuan Tuhan menciptakan kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menuntut orang lain supaya menyenangkan hati kita. Kalau orang mau melakukan apa yang kita kehendaki, terlebih dahulu kita melakukan apa yang kita inginkan supaya orang lain perbuat kepada kita, lakukanlah itu. Itulah hukum emas. Kuasailah dirimu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa, namun kita puji Tuhan. Biarlah Tuhan menyelidiki hidup kita, bukan orang lain. Buka jiwa di hadapan Tuhan. Mari koreksi diri dan berserah kepada Tuhan, dan kita menguasai diri kita oleh kuasa Roh Kudus. Jiwaku terbuka untuk Tuhan. Jiwaku terbuka
nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu, Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu untuk pagi hari yang Tuhan berikan bagi kami, sapaan firman yang menegur, menasihati, menguatkan kami supaya kami tetap hidup dalam kekudusan dan hidup lurus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, seringkali kami tidak dapat menguasai diri oleh karena kami tidak mampu mendengarkan bisikan Roh Kudus pada saat kami berhadapan dengan situasi yang tidak mengenakan diri kami, yang tidak sesuai dengan selera dan kehendak kami. Pada saat itulah kami dituntut untuk mengendalikan diri dan menguasai diri, supaya kami tidak jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa oleh karena pemikiran yang tidak terkendali, tindakan yang tidak terkendali, ucapan yang tidak terkendali, yang melukai hati sesama kami. Sesungguhnya tujuan Tuhan menciptakan kami bukan untuk menyenangkan hati sesama kami, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapa, ajari kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menguasai diri. Bapa di surga, kami masuk dalam doa syafaat kami, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, kiranya yang menopang kami supaya kami tetap melakukan hal yang benar, berpikir yang benar, mengucapkan yang benar, memiliki hati yang benar, sehingga hidup kami Tuhan pakai untuk memuliakan Dikau dalam perjalanan hidup kami. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk Gereja GMI Jakarta Pusat, berkatilah supaya di dalam seluruh kehidupan jemaat-Mu diberkati Tuhan dalam ekonomi, kecukupan dalam rumah tangga. Maka berkatilah pekerjaan usaha jemaat-Mu, supaya melalui itu berkat Tuhan mengalir dan kebutuhan jemaat-Mu tercukupi. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk rencana perayaan HUT GMI Jakarta Pusat ini yang ke-60 tahun. 60 tahun yang seharusnya menjadi saksi Kristus dalam kesatuan dan damai sejahtera. Gereja yang berdampak kepada lingkungan, gereja yang berdampak kepada umat Tuhan, untuk memuliakan Dikau, satukan kami. Dalam kesatuan kami banyak hal yang harus kami lakukan untuk kehormatan dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Bapa, kami doakan untuk kegiatan-kegiatan hari ulang tahun gereja-Mu ini. Ada kegiatan olahraga, futsal, P3GMI hari Sabtu ini. Kami doakan untuk lomba masak juga, supaya semuanya itu dapat dilakukan dengan penuh sukacita, penuh dengan kegembiraan dalam perayaan ulang tahun ini, karena kami mensyukuri bagaimana Tuhan menyertai umat-Mu selama 60 tahun. Ya Bapa, biarlah dalam perayaan HUT ini hati kami bergembira. Jangan biarkan iblis merampas sukacita kami. Jangan biarkan kebahagiaan itu berlalu begitu saja. Jangan biarkan lelahnya saja yang kami dapatkan dalam perayaan HUT ini, tetapi
kebahagiaan itu terpatri di dalam hati kami karena rasa syukur kami kepada Tuhan. Berkati puncak perayaan tanggal 23 nanti, 23 November, supaya seluruh jemaatmu dapat menghadirinya, dan para undangan juga hadir, dan para hamba Tuhan yang pernah melayani juga diundang, yang ada di Jabodetabek ini supaya dapat hadir. Terima kasih Bapak di surga, berkati panitia supaya tetap dalam kesatuan hati, dalam kegembiraan melakukan pelayanan ini, tulus merelakan tenaga, pikiran, waktu, bahkan materi. Demikian juga jemaatmu supaya terbuka hatinya untuk memberikan, mendukung pelayanan ini dalam pemberian materi kepada ulang tahun gereja ini. Ya Bapak di surga, kami doakan untuk jemaatmu mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, keluarga muda, bahkan sampai usinda orang tua kami, berkatilah mereka semua supaya tetap dalam keadaan sehat. Kami doakan jemaatmu yang sakit, kurang sehat di rumah atau di rumah sakit, pulihkan keadaan mereka. Kami doakan untuk keluarga-keluarga yang menantikan keturunan, Tuhanlah yang memberikan kekuatan, kesabaran kepada mereka menantikan jawaban doa yang dipanjatkan kepadamu. Kami berdoa untuk alat kelengkapan yang melayani di gerejamu, di GMI Jakarta Pusat dan pos pelayanan, para hamba Tuhan, para majelis gereja, speaker, calon speaker, aktivis gereja, para pembina, remaja, pemuda, guru sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu. Kami doakan para majelis gereja, pengurus gereja juga, supaya kami menyatu dalam membangun kerajaan Allah sehati sepikir untuk melayani Tuhan dalam sukacita. Pelayanan itu adalah kehormatan, bukan beban. Biarlah kami melayani Tuhan dengan baik, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kamu sekalian hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.